Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang akan terjadi padamu sebentar lagi. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini ada The Hero Pen. Kartu kedua. Di sini kita punya Death. Kartu ketiga, di sini ada The Moon. Kartu keempat, di sini kita punya The Hermit. Kartu kelima, di sini ada Queen of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Temperance. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Two of Swords. Oke, Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah yang akan terjadi padamu sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, di sini tergambar bahwa akan terjadi sebuah keseimbangan di dalam kehidupanmu, di mana setiap sisinya, setiap sektornya akan menjadi semakin baik, semakin maju dan berkembang. Tampak di sini kamu mulai menemukan kemajuan, mulai menemukan penataan yang baik dari setiap sisi-sisi kehidupanmu, seperti kegiatan, pekerjaan, bisnis, dan usaha menjadi lebih maju dan berkembang. Dan ditambah, ya, ada hubungan antara kamu dan lingkungan sosial, antara kamu dan orang sekitar, antara kamu dan teman-teman serta sahabat, itu menjadi semakin baik hubungannya. Dikarenakan di sini kamu mampu menjadi seseorang yang benar-benar bisa menempatkan diri dengan sangat baik, menempatkan pikiran, menata, mengelola emosi dengan sangat tepat. Karena ada keseimbangan di dalam dirimu. Sehingga di saat kamu berada di sebuah konflik ataupun di tengah-tengah kegiatan, di tengah-tengah tekanan dari berbagai macam hal yang ada di dalam kehidupanmu, kamu benar-benar bisa memikirkan, menata, memperbaiki, melakukan, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk bisa menyelesaikannya dan melewatinya. Sehingga kamu mulai diperhitungkan, kamu mulai disenangi, kamu mulai bisa dikatakan disayangi oleh lingkungan sekitar, oleh orang-orang sekitar untuk dirimu. Karena apa? Karena banyak hal positif yang bisa kamu share, yang bisa kamu bagikan untuk setiap apapun kegiatanmu. Nah, ini karena adanya keseimbangan. Walaupun ya, dulunya kamu sempat begitu bingung, begitu galau, begitu sulit ya untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan kemajuan, untuk bisa menata kehidupanmu dengan sangat baik. Ya, dikarenakan mungkin lingkungannya nggak support ya, orang-orangnya acuh tak acuh begitu ya. Kegiatan-kegiatanmu selalu menemukan kegagalan begitu ya. Tetapi inilah hal yang akhirnya memproses dirimu menjadi lebih baik.
Akhirnya kegalauanmu ini menuntut kamu berpikir keras agar bisa temukan keseimbangan di dalam dirimu terlebih dahulu. Baik dari cara berpikir, bersikap, berkomunikasi, bekerja sama, ataupun hal-hal yang lainnya. Sehingga di saat kamu temukan perbaikan, ya, penataan kualitas yang semakin hari menjadi semakin baik, sehingga kamu mulai bisa buktikan, ya, bahwa bukan tidak mungkin dengan usaha yang keras, dengan komitmen yang baik, maka hal apapun akan bisa terjadi dan terwujud di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang kamu buktikan pada kehidupanmu. Nah, jadi sehingga saat ini kamu benar-benar banyak mendapatkan perhatian, ya, mendapatkan sanjungan, pujian, ya, ataupun rasa harga menghargai, rasa respect yang semakin tumbuh antara orang sekitar, antara lingkungan terhadap dirimu maupun sebaliknya. Karena kamu bisa menempatkan, menyeimbangkan, ya, menjadi penyeimbang, ya, di saat kamu berada di tengah-tengah di sebuah lingkungan. Nah, jadi di saat ada tekanan dari pekerjaan, ada permasalahan di tempat tinggalmu, ya, ada hal-hal urgent lainnya. Nah, disitulah kamu bisa berpikir terbuka, mencari solusi, menyelesaikan, menuntaskan hal-hal yang terjadi ini dengan sangat baik. Sehingga ada manfaat, ada dampak baik yang juga dirasakan bagi orang sekitarmu. Mereka merasa terbantu, merasa diringankan, ya, merasa menemukan jalan yang baik. Nah, dari situlah muncul pujian, muncul rasa percaya, rasa nyaman, rasa saling menghargai yang tumbuh subur, ya, antara kamu dan lingkungan, begitu juga sebaliknya. Nah, jadi hal inilah yang nanti benar-benar akan membuat kamu semakin percaya diri, semakin optimis, ya, untuk bisa membawa banyak kemajuan di dalam hidupmu dan juga akan berdampak baik bagi orang lain. Oke ya, jadi inilah mungkin yang akan terjadi padamu sebentar lagi dan persiapkan dirimu secara matang karena kedepannya itu tantangan, kompetisi, persaingan akan semakin banyak dan akan semakin ketat. Oke, jadi teruslah jadi yang terbaik di dalam menjalani kehidupan kita. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Oke ya. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, benar kan? Di sini tergambar kamu seperti sesosok seseorang pemimpin yang sangat bijaksana, yang sangat spiritual, yang sangat religius. Nah, ini karena apa? Ini karena banyak hal baik yang bisa kamu share, yang bisa kamu bagikan, ya, yang bisa kamu contohkan pada orang-orang sekitarmu. Sehingga mereka melihat dirimu itu sebagai panutan, sebagai contoh baik, sebagai pemimpin. Jadi apa yang terjadi di lingkungan-lingkungan tempat kamu berkegiatan ataupun lingkungan sosial begitu ya. Mereka selalu ingin share, ingin selalu tukar pikiran, ingin selalu bertanya pendapat, gagasan kepada kamu. Ya, setiap ada permasalahan atau kegiatan atau tekanan dari pekerjaan, tuntutan dari bisnis dan usaha, itu tidak jauh-jauh arahnya tentu ke kamu. Nah, dari situlah kamu akan terus bisa memberi solusi, ya, manfaat, gagasan, ide-ide yang baik untuk sama-sama maju, untuk sama-sama bisa menyelesaikannya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Death. Nah, mungkin inilah cara semesta untuk membuat kamu menjadi bijak, menjadi matang dan menjadi dewasa kali ini. Kenapa? Karena kamu sempat kehilangan, ya, baik orang yang kamu sayangi, kehilangan pekerjaan, kehilangan rasa percaya, kehilangan hal-hal penting lainnya di dalam kehidupanmu. Kamu sempat dihadapkan pada sebuah kondisi, pada sebuah posisi di mana kamu benar-benar merasa sendirian tanpa punya apapun. Ya, seperti penghasilan,
seperti teman dekat, teman bicara, orang yang kita sayangi justru pergi. Kamu pernah berada di posisi ini, beberapa dari kamu begitu ya. Nah, tetapi hal inilah yang akhirnya menempa, memproses dirimu sehingga bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas seperti yang tergambar di beberapa kartu sebelumnya. Nah, jadi arti positifnya di sini, di saat kamu kehilangan, ya, ada yang selesai, ada yang berakhir, ya, hal-hal penting di dalam kehidupanmu, arti positifnya, kamu bisa memulai sesuatu yang baru, ya, melangkah dari awal, membuka lembaran baru di dalam kehidupanmu, tetapi dengan versi dirimu yang berbeda, yaitu versi terbaik dirimu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Moon. Nah, ini adalah sebuah ambisi, ya. Ambisi untuk terus maju, untuk terus berkembang, dan untuk terus bisa membawa manfaat baik bagi siapapun. Tetapi ambisi di sini tetap pada koridor yang positif, ya. Ambisi di sini bukan ambisius, ya. Kalau ambisius berarti kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan kita. Bukan. Ini berbeda, ya. Tolong dibedakan. Ambisi di sini kamu memiliki keyakinan, memiliki kemauan yang besar, dan memiliki komitmen yang baik untuk terus maju dan berkembang. Karena apa? Karena kamu tahu nih, ya, jika kamu maju dan berkembang, jika kehidupanmu nyaman dan bahagia, maka siapapun akan bisa ikut merasakan kebahagiaan ini. Karena kamu orangnya sangat tolerir, ya, sangat memiliki empati yang besar. Dan kamu paling tidak suka, paling tidak senang melihat orang lain yang di sekitarmu itu susah, merasa kesusahan. Itu kamu paling tidak tahan, pasti kamu segera ulurkan tangan, berikan bantuan. Pokoknya ada hal yang harus kamu lakukan demi bisa meringankan mereka. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hermit. Nah, inilah mungkin, ya, kenapa kamu benar-benar bisa menjadi seseorang dengan kualitas terbaikmu saat ini. Kamu adalah seseorang yang benar-benar bisa mengukur kemampuanmu sendiri. Mengetahui batas kemampuanmu dan tahu, ya, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang harus kamu lakukan. Inilah pengendalian diri, ya. Kamu kenali dirimu seutuhnya. Nah, jadi di saat kamu dulu pernah mungkin merasakan sulit, merasakan hilang keyakinan begitu ya, kamu balik lagi, kamu gali ke dalam hatimu, kamu bertanya, oh ternyata aku salah langkah nih, ya. Aku tidak boleh hilang keyakinan, aku harus tetap berjuang, meskipun aku kehilangan segalanya, toh selanjutnya aku akan bisa mencari kembali, mengambil kembali apa yang terbaik untukku. Nah, inilah pentingnya kita mengenali jati diri kita, mengetahui batas kemampuan kita, dan ini sudah sepertinya sudah kamu miliki, tinggal kamu asah saja. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, jadi kamu memang adalah seseorang tadi ya, seperti tergambar di kartu kita yang ketiga ya. Kamu paling tidak senang melihat orang lain susah, ya. Paling tidak suka melihat ada yang di sekitarmu itu berkeluh kesah, ya. Karena di sini tergambar ada hati yang mulia. Ada kemuliaan hati yang kamu miliki, dan dengan kemuliaan hati inilah kamu selalu melakukan hal yang baik untuk siapapun, sehingga wajar jika alam semesta membukakan beberapa jalan-jalan terbaik untuk dirimu, ya, memanfaatkan keadaan itu sehingga terjadi banyak kemajuan di dalam kehidupanmu, dan tentunya setelah kemajuan terjadi kebahagiaan, kenyamanan, ya, akan kembali terjadi di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Temperance. Nah, jadi akan ada harmoni, ya, harmoni yang indah, harmonisasi yang sangat baik, ya, keseimbangan yang sangat, ya, bisa dibilang
indah lah begitu ya. Antara kemajuan dari sektor-sektor kegiatanmu, antara peningkatan kualitas dirimu, ya, antara hangatnya hubungan, cairnya hubungan dengan antara kamu dan lingkungan manapun, serta terwujudnya kebahagiaan dan kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, inilah sebuah harmoni yang indah di dalam kehidupanmu, pada akhirnya nanti akan kamu miliki. Nah, jadi segera akan kamu temukan hal-hal baik pada sendi-sendi kehidupanmu. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Taurus, sahabatku, dan semoga temanku Taurus benar-benar akan mampu mengambil langkah terbaik, ya, menjadi pribadi yang semakin baik, serta menarik kebahagiaan, kenyamanan, serta kemajuan pada setiap sendi kehidupanmu. Dan seketika itu terjadi, maka apapun hal-hal baik akan kamu share, akan kamu bagikan kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.